Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita juga baik. Teman sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik sehat. Dalam kesempatan ini saya ingin bercakap-cakap dulu sama Bu Nisa ya, observasi sebelum nanti saya masuk ke kelas Bu Nisa. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai pembelajaran yang akan Bu Nisa laksanakan nanti. Nah, yang pertama saya ingin menanyakan rancangan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Nisa nanti apa ya? Oke, pertama-tama karena pembelajaran saya mengenai pembelajaran matematika, jadi tujuan pembelajaran saya ini menggunakan PowerPoint. Jadi melalui kegiatan membaca nanti ada tayangan PowerPoint dan diskusi kelompok. Jadi peserta didik itu mampu menganalisis perbedaan kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Jadi temanya itu tentang waktu, konversi waktu. Kemudian setelah disajikan masalah, melihat tayangan PowerPoint dan melihat video, peserta didik mampu menganalisis konversi satuan waktu dengan benar. Jadi peserta didik juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi tujuannya pertama menganalisis konversi waktu, kemudian dapat menyelesaikan dalam masalah yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan dicapai dari pembelajaran itu? Kalau dalam area pengembangannya saya sebenarnya tuh tujuannya ada beberapa aspek ya Bu. Ada aspek pengetahuan, aspek sikap, aspek keterampilan. Dalam pengetahuan itu sendiri, karena bidang matematika, jadi anak-anak tuh pasti dalam apa sih berhitung, terus berpikir kritis. Dan untuk pengetahuan sikap, anak-anak lebih difokuskan untuk disiplin, tanggung jawab, kerjasama, empati, dan peduli. Terus aspek keterampilannya sendiri, ini saya ingin memfokuskan keterampilan sosial dan emosionalnya sesuai dengan yang saya buat RPP-nya, dan komunikasi serta kolaborasi. Jadi ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Pengetahuannya berpikir kritis, berhitung, kemudian sikapnya ada disiplin, tanggung jawab dan peduli, dan keterampilannya berhubungan dengan sosial emosional diri saya. Oke, baik. Untuk pembelajaran tersebut ada nggak model atau metode yang menjadi strategi pembelajaran Indonesia agar tujuan pembelajaran bisa tercapai? Untuk kegiatan ini saya menggunakan strategi atau model pembelajaran berbasis masalah sama pembelajaran kolaboratif. Jadi tujuannya ini kalau untuk pembelajaran berbasis masalah itu untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara lebih praktis dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan PBL itu diharapkan dapat memahami ya pembelajaran dengan konsep sehari-hari ya. Kemudian ada medianya untuk mendukung strategi tersebut. Media yang saya gunakan itu ada pertama video dan PowerPoint, kemudian saya juga karena pada aspek keterampilan menggunakan emosional kan ya, pendekatan emosional, jadi saya membuat papan emosi. Jadi anak sebelum memulai pelajaran saya memberi stiker gimana perasaannya hari ini. Mudah-mudahan dengan strategi yang benar, kemudian media yang mendukung, insya tujuan bisa tercapai dari saya. Kemudian kapan bisa akan melaksanakannya? Karena saya harus mempersiapkan media sama kegiatan ini, kemungkinan hari Rabu depan setelah pembelajaran PJOK, anak-anak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Hari Rabu depan setelah jam istirahat Ibu Nisa? Iya, setelah jam istirahat. Jadi nggak sabar juga nih nanti Bu Nisa ya. Saya juga. Nanti saya masuk ke kelas Bu Nisa untuk
melihat, menganalisis, dan nantinya kita bisa evaluasi bagaimana pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Saya akan mencatat semua yang terjadi dalam pembelajaran ini saya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini dan bersedia berbincang-bincang dengan saya. Ya, semoga Bu Nisa sehat selalu ya, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Kemudian tarik nafasnya pelan-pelan. Kemudian sekarang pelan-pelan. Tarik lagi secara perlahan nafasnya. Kemudian hembuskan. Oke, pikirkan hal-hal yang disenangi sama kalian. Kegiatan hari ini bakal menyenangkan. Tadi pas istirahat dengan pasangan. Oke. Sudah dibayangkan? Sekarang buka mata. Lihat ke sini. Gimana yang sakit? Yang sakit sudah melihat? Yang marah? Yang lagi marah hari ini apakah sudah lebih baik? Sudah lebih baik hari ini? Mudah-mudahan bisa lebih baik ya daripada sebelumnya. Oke, sekarang sudah siap? Sudah pembelajaran? Siap? Siap. Oke. Tentang apa pelajaran hari ini? Jadi konversi satuan waktu ini sebenarnya adalah pembelajaran kecepatan lebih. Pembelajaran kecepatan lebih kita belajar tentang satuan waktu. Satuan waktu tahu? Ada tahu? Waktu itu apa? Kalau jam ada apa? Lanjut itu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca, tayangan PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisa perbedaan kecepatan jarak dan waktu dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui video pembelajaran, tayangan PowerPoint dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis konvensi satuan waktu dengan benar. Ketiga, melalui video pembelajaran, tayangan PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, jangan ada lemes ya. Oke. Ada apa sesi dulu pembelajaran awal kita mengulang. Kira-kira nih, kalian mungkin sudah familiar sama satuan waktu yang tadi sudah dibilang. Satuan waktu itu apa? Jam. Nih, kalian
9.30. Kira-kira perjalanan kalian berapa jam kalau dijadikan detik? Berapa jam dulu deh? Dari jam 7 sampai jam 9.30. Berapa jam? Jam 7 ke jam 8 berapa? 1 jam. 2 jam. 2 jam, betul. 2 jam 30 menit. Sedangkan 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Ada yang tahu 1 jam berapa detik? Good, Jakwan. 3.600 detik. 60 kali 60. Oke, bisa mengambil. Jadi sekarang, oke, bagian kelompok sesuai yang ada di sini. Buat kelompok, meja kelompok. Oke, buat kelompok sekarang. Sesuai mejanya ya. Oke, Jakwan, Maulana, Maulren, Elsa, Luki di sini. Ya. Ya. Ada di sini. Ayo, Jakwan, Maulana. Oke, kita Sudah ya? Sudah sesuai kelompoknya? Sudah sesuai kelompoknya? Sudah? Oke, sekarang kelompok 1, tulis kelompok 1, tulis nama-nama anggotanya. Kelompok 2, tulis kelompok 2, kelompoknya tulis nama anggotanya. Begitu pun 3, 4, dan 5. Iya. Oke. Oke, siap-siap. Selanjutnya, ke papan tulis. Ke papan tulis. Perhatikan. Perhatikan. Oke. Kenapa Arsen? Siap. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Tetap kecepatan. Oke, kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Nih, jarak nih. Jaraknya ada dengan Jakwan. Itu disebut jarak. Kemudian jalan. Ada jalan dari sini. Dan sini. Ada nambelin ke Jakwan. Kira-kira butuh apa? Waktu. Kecepatannya ini perbandingan dari jarak sama waktu. Jalannya lambat atau cepat? Lambat. Kalau cepat gimana coba? Ada di sana. Nah, itu kecepatan bisa kita ukur ya. Sesuai dengan jarak dan waktu. Oke, lanjut. Oke, kita terakhir kita tonton video pembelajaran semuanya fokus. Oke, konsentrasi. Mulai. Jadi kalau orang yang paling banyak, ada banyak satu waktu yang sering dilakukan. Berikut bukan bahasa waktu. 1 menit sama dengan 1 detik, 1 jam sama dengan 1 menit, 1 jam sama dengan 1.600 detik. Ya, jadi 1 hari sama dengan 1 jam, 1 menit sama dengan 7 hari, 1 menit sama dengan 4 minggu, 1 menit sama dengan 10 hari. Ya, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 12 tahun, itu betul sebenarnya ada 1 bulan sama dengan 3 bulan, 1 bulan sama dengan 4 bulan, 1 tahun sama dengan 3 bulan, 1 tahun sama dengan 4 bulan, 1 tahun sama dengan 52 bulan. Oke,
Bisa sedang membagikan lembar lembar kerja peserta didik secara berkelompok dari kalian kerjain isian bersama-sama teman-temannya sesuai kelompoknya masing-masing. Oke? Bisa nggak? Bisa, aku pasti bisa. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Kemudian kerjakan nanti jawabannya boleh dipresentasiin di depan ya bersama teman-teman. Oke? Ini nggak bisa. Bu, ambil lagi kita belajar ada 35 ya. Tahu. Ibu jawabannya kalau di bawah ini Bu. Boleh. Kasihnya apa ya? Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Nisa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita sudah Bu Nisa sudah melaksanakan pembelajaran. Ya sebelumnya juga saya lakukan pecinta observasi ya. Kemudian saat pembelajaran tersebut saya juga sudah mengamati, mencatat apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nisa tersebut ya. Dan Bu Nisa juga sudah membuat RPP-nya. Dan tujuan dari obrolan kita hari ini untuk menganalisis, mengevaluasi juga catatan-catatan yang kemarin, merefleksikan apa yang telah kita laksanakan dan Bu Nisa laksanakan dalam pembelajaran tersebut. Mungkin di sini yang pertama ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran kemarin itu apa ya? Tujuan pembelajaran kemarin karena saya pembelajaran matematika, materinya tentang konversi satuan waktu. Jadi tujuannya ini melalui kegiatan membaca, tayangan PowerPoint dan diskusi kelompok. Jadi peserta didik mampu menganalisis perbedaan kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Kemudian setelah disajikan masalah, melihat tayangan PowerPoint dan melihat video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis konversi satuan waktu dengan benar, serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dalam kehidupan sehari dengan tepat. Jadi berhubungan dengan materi waktu dan jarak ya. Iya. Juga selain menghitung, menganalisis, kemudian dapat menganalisis dalam kehidupan sehari-hari ya. Saat pelaksanaan tersebut apa sih yang bisa rasakan? Sebenarnya saat pelaksanaan itu awalnya saya mungkin agak nervous gitu, deg-degan karena ada yang ngamatin ya kan pengajaran saya gitu. Awal-awalnya mungkin terlihat kurang enjoy, tapi lama-kelamaan karena saya beriringan dengan waktu, jadi saya bisa menyesuaikan gitu. Jadi hanya di awal saja. Awal saja ya. Iya, saya gitu. Iya, tapi setelah itu kan bisa enjoy sama anak-anak. Nah, dari tujuan pembelajaran yang tadi Bu Nisa sampaikan, menurut Bu Nisa apakah tujuan tersebut sudah berhasil? Dalam ini saya lihat saya membuat lembar pengerjaan lembar kerja peserta didik. Saya lihat dari hasil pengerjaan siswa, ternyata banyak yang sudah tahu cara pengerjaan untuk konversi waktu gitu kan, sebagian karena itu dibagi tugas kelompok gitu. Mudah-mudahan kayaknya udah banyak siswa yang tahu, jadi setiap ternyata 1 jam itu nilainya 60 menit gitu. Anak-anak pas gini itu ternyata 1 jam itu 3.600 detik. Jadi saya juga mengulang lagi dan anak-anak ternyata mulai paham gitu tentang waktu. Kalau bisa ada level gitu ya, level misalnya 10 sampai 100, kira-kira anak-anak itu sudah sampai ke level berapa ya? Karena sebagian rata nggak semua anak bisa ini ya, mungkin hanya 80%. Karena ada beberapa anak yang masih bukan kurang, dalam artian emang
belum sampai gitu kan ada kapasitasnya gitu. Jadi 80% insya Allah anak-anak sudah. Tentunya kemarin Indonesia juga melaksanakan dengan banyak strategi ya. Ya, dari strategi itu bisa disebutkan kembali apa strategi yang dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut? Strategi saya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran berbasis makalah atau problem based learning, sama strategi pembelajaran kolaboratif. Jadi kalau di strategi pembelajaran berbasis masalah ini tujuannya untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih praktis dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ini PBL ya? Ya, PBL. Dan menurut Bu Nisa sendiri, apakah strategi tersebut sudah berhasil atau ada yang perlu diperbaiki lagi atau bagaimana? Untuk masalah keberhasilan, karena saya mencari metode yang emang kelas tinggi, karena kelas 5 ini kan udah berpikirnya tingkat tinggi ya. Jadi saya kan anak kelas 1, jadi PBL ini mungkin termasuk yang cocok di anak-anak kelas 5 ini gitu. Makanya saya juga cari yang sesuai dengan tingkatan siswanya. Apa yang dirasa menjadi kendala saat itu? Kendalanya atau kelemahannya ya Bu ya? Sebenarnya karena saya pembagian kelompoknya ini secara random, jadi saya melihat kurang ininya efeknya anak dalam berbaur pengerjaannya, karena macam-macam karakteristik anak itu, jadi kurang tepat yang saya pembagian kelompoknya. Kalau saya perhatikan RPP-nya gitu ya, di situ terdapat ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Masih bisa disebutkan lagi, misalnya diferensiasi kontennya apa, Aspek-aspek kontennya, misalnya apa sih sumber atau media yang digunakan misalnya ya, untuk membantu kegiatan memenuhi kebutuhan belajar anak itu. Media yang saya gunakan, pertama saya menggunakan media pembelajaran video, memakai Infocus gitu. Dari itu saya juga menggunakan PPT terlebih dahulu, saya menjelaskan beberapa sedikit materi, kemudian anak-anak juga menyaksikan video gitu, karena juga semua pembelajaran kan secara auditorik dan gitu. Tapi juga mungkin ada anak yang bisa melihat langsung secara visual gitu, jadi menyaksikan. Jadi saya juga menyajikan video pembelajaran. Tadi ada nggak kendala atau kesulitan ketika menyiapkan media tersebut? Pastinya ada, karena kan konferensi satuan waktu ini kan harus relevan ya. Jadi saya harus cari materi dan video pembelajaran ini dari berbagai sumber gitu. Terus kira-kira video pembelajarannya harus secara nggak terlalu panjang, nggak ini juga penjelasannya harus juga lebih dipahami anak-anak. Jadi saya juga mencari video dan itu juga nggak langsung asal gitu. Jadi saya juga memilih untuk anak-anak mudah dipahami. Jadi menyesuaikan ya dengan kemampuan anak juga, kemudian materinya. Tapi kesulitan nggak untuk mendapatkan media tersebut? Pastinya ada, tapi karena saya mungkin di pendidikan ini mulai banyak yang membuat media pembelajaran dengan cara ini kan teknologi ya sekarang, jadi pilihannya tuh lumayan banyak referensinya gitu. Ya asal kita mau aja ya. Iya, asal kita mau ya. Iya, Asal kita mau berusaha mencari, insya Allah ada ya. Sebenarnya apa sih area pengembangan yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam pembelajaran ini? Sebenarnya ada beberapa aspek pengembangan yang saya ingin capai. Yang pertama itu dalam aspek pengetahuan, ya karena materinya ini adalah pembelajaran matematika, saya berfokus tentang berhitung, anak-anak dapat berhitung, berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam pelajaran matematika. Kemudian aspek
keterampilan yang pastinya berhubungan dengan RPP, yaitu meningkatkan keterampilan emosi, sosial dan emosional. Terus aspek sikap, meningkatkan sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Bagaimana cara Bu Nisa ini untuk mencapai aspek terutama ya yang tadi keterampilan ya yang tadi disampaikan bahwa mencapai kompetensi emosional tadi ya. Itu bagaimana cara Bu Nisa untuk mencapai hal itu? Kalau ini dengan cara pertama, sebenarnya pada saat awal pembelajaran saya sebelumnya membuat media pembelajaran yaitu tentang papan emosi, sama membuat stiker emosi. Jadi hari pertama atau memulai pembelajaran itu saya menanyakan dulu bagaimana perasaan siswa hari ini. Gitu. Ada perasaan sedih, marah, terus senang gitu. Jadi dia harus jujur dalam memulai pembelajaran. Bagaimana yang dirasakan manfaatnya dari kegiatan tersebut baik bagi bisa sebagai guru maupun terhadap anak itu sendiri yang dirasakan ya. Yang pastinya saya kalau sebagai guru jadi sadar bahwa ternyata anak-anak emosi yang dia rasakan tuh ada yang lagi tidak enak, sakit, ada yang lagi marah gitu. Jadi kan dalam pembelajaran juga saya harus bisa tahu nih kondisi anak itu seperti apa. Kalau untuk anak-anak sendiri dia juga jadi sadar tentang emosi dan sosialnya tuh kayak ke teman-temannya, oh temennya lagi sakit, berarti kan dia harus lebih care gitu. Terus kondisinya temennya ada yang lagi marah gitu, mungkin dia mau menanyakan kenapa gitu. Jadi lebih peduli juga sama lingkungan sekitar. Jadi nanti menurut Bu Nisa akan berpengaruh juga ya terhadap pelaksanaan pembelajaran ya. Pastinya lebih empatnya terhadap kegiatan pembelajaran yang pastinya juga akan mempengaruhi tujuan pembelajaran yang tercapai Bu Nisa. Betul sekali. Dengan bagaimana dengan yang sikap tadi disiplin tadi, tanggung jawab itu strateginya. Kalau untuk disiplin ya pastinya ketika mulai pembelajaran anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran itu sendiri gitu. Anak-anak tahu bahwa memulai pembelajaran itu harus berdoa terlebih dahulu. Jadi sikap disiplin itu udah dibuat dari sebelumnya gitu. Jadi anak-anak sudah tahu apa yang harus dia lakukan dari kegiatan yang kita kesepakatan kelas itu ya, jadi kita sudah jadi anak-anak tahu kalau untuk tanggung jawab. Dari tanggung jawab itu seperti tugas dalam pengajian itu atau saya sedang menjelaskan materi, dia tahu bagaimana harus tanggung jawab dalam tugas yang diberikan, jadi dia mengerjakan dengan baik dan benar. Jadi ada ini ya budaya positif melalui kesepakatan kelas tersebut betul ya. Jadi dengan adanya budaya positif dan kesepakatan kelas itu muncullah karakter atau sikap disiplin yang tanggung jawab tadi. Iya. Sekali bisa seperti itu ya. Bagaimana yang Bu Nisa rasakan? Apa sih kekuatan dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Kekuatan kelebihannya yang dirasakan jadi kelebihan Bu Nisa atau keunggulan dalam pembelajaran ini karena saya sudah mempersiapkan RPP sebelumnya, terus materi apa yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi kekuatan saya udah tahu nih materi ini dan memperdalam gitu. Jadi ketika anak-anak tidak tahu gitu atau butuh bantuan, saya bisa membantunya gitu. Dan saya tahu ini nih ini misalnya soal apa nih Bu, saya nggak bisa, jadi saya bisa menjelaskan secara rinci karena saya memperdalam materi tersebut. Kekuatan saya adalah tahu materi itu dan memperdalamnya. Jadi dengan adanya perencanaan matang yang bisa ya, bisa itu sudah tahu mau apa, nanti seandainya ada kesulitan dari anak-anak tahu, dengan cara tadi
mencoba materi, menguasai materi tadi ya Bu Nisa ya. Itu kekuatan Bu Nisa. Ada selain kekuatan mungkin yang dirasa sama Bu Nisa, ada nggak kelemahan yang terjadi? Kelemahan yang tadi saya jelasin, pertama kendalanya itu adalah saya membuat kelompoknya itu secara random atau heterogen, ternyata itu kurang efektif karena perbedaan anak digabung jadi satu gitu, terus jadinya agak nggak sinkron mungkin ya, anak-anak yang ternyata beda-beda ininya karakteristiknya dalam belajar jadi kurang cocok gitu digabungkan sama temen-temennya, karakteristiknya juga berbeda dalam kayak mungkin ada yang visual sama audio digabung jadi berbeda gitu. Jadi ternyata jadi tidak efektif dalam pembentukan kelompoknya. Iya. Jadi ada tujuannya untuk apa tadi, menganalisis konversi satuan waktu dan jarak. Nah kalau yang bisa rasakan itu apa sih yang menjadi kesulitan awal anak-anak itu untuk memahami materi tersebut? Kesulitan awal yang pasti karena baru dimulai materi tersebut, anak-anak masih awam tentang waktu. Ternyata waktu itu terbagi dari detik, menit, sama ini jam gitu, dan di penilaiannya pun mungkin ternyata satu jam itu nilainya 10 menit gitu, terus satu menit itu nilainya 10 detik gitu. Jadi anak-anak baru mengenal itu, jadinya jadi mampu kan nggak semua anak itu bisa ya, mereka itu beda-beda gitu ya. Bagaimana Bu Nisa mengatasi anak-anak yang kesulitan belajar tersebut? Mengatasi kesulitan belajar itu pertama saya kan membaginya itu ke dalam tim ya, sengaja karena mungkin ada beberapa anak yang memang unggul dalam pembelajaran itu gitu, dan pasti ada anak yang beberapa yang awam dengan atau kayak tidak menyukai gitu pelajaran matematika. Makanya dari situ saya pengennya sebenarnya anak yang unggul ini bisa membantu temennya gitu, mengajari itu gitu. Jadi kan nggak mungkin saya satu persatu ini kan, saya juga butuh bantuan dari mereka gitu. Terus kalau misalnya ada gini, saya pasti evaluasi lagi. Saya nilai anak-anak ini ada yang masih belum bisa gitu, berarti saya akan lebih memfokuskan anak ini untuk belajar lagi tentang materi ini gitu, dan mungkin dibantu juga dalam ketua kelompoknya ini gitu, dibantu nih anak-anak yang kurang ini gitu, maksudnya anak yang belum bisa diajarin lagi, semoga dia lebih paham, karena ada beberapa mungkin yang dari gurunya kurang ngerti, tapi ketika diajarin temennya ternyata dia jadi tahu gitu. Semacam tukar budaya ya, anak yang sudah menguasai membantu anak-anak yang belum menguasai supaya bisa paham menguasai. Menurut Bu Nisa sendiri, apa sih ukuran keberhasilan dari setiap aspek pengembangan yang tadi Bu Nisa sampaikan? Yang pertama, ukuran keberhasilannya kalau dalam aspek pengetahuan ini kan pada matematika biasanya saya pengen melihat anak didik ini mampu nggak nih memberikan pola pikir yang beralasan dalam menyelesaikan masalah matematika. Jadi dia bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oh sekarang tahu nih sekarang pukul jam itu 14 terus 25 gitu, ternyata jam setengah 3 itu tulisannya 14.25 gitu. Terus bisa kegiatan itu tuh jadi berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, jadi mampu lagi. Dari pola pikir mereka yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, itu kan dari aspek pengetahuan. Dan apa ukuran keberhasilannya dari aspek sikap? Kalau pada aspek sikap, yang pasti kalau yang disiplin, tingkat kehadiran siswa ini meningkat dan tidak ada yang terlambat masuk kelas. Terus siswa dapat menyelesaikan tugas kelompok dengan baik dan tidak ada yang menolak untuk bekerja sama dengan anggotanya. Kemudian siswa dapat berbicara dengan sopan, saling menghormati dan dapat menunjukkan perilaku yang baik dan menghargai orang
pagi tadi ya. Apa namanya hadir tepat waktu. Kalau misalnya sekarang sendiri bagaimana dengan keberhasilan, apa sudah seperti itu atau belum sepenuhnya? Yang pasti belum sepenuhnya sih. Kalau di kelas ini kan anak-anak kan nggak semuanya langsung bisa gitu atau langsung konsisten gitu, pasti ada sesuatu ada anak-anak yang masih butuh bantuan dan arahan gitu. Belum semuanya, tapi yang seenggaknya dia sadar tentang sikap mereka gitu, sikap bahwa itu tuh salah gitu. Oh ternyata saya nggak disiplin nih, ketika saya menegur oh berarti itu sesuatu yang salah. Pertama mereka menyadari dulu memperbaiki gitu sih. Iya. Kemudian dari segi keterampilannya, bagaimana ukuran keberhasilannya Pak? Oke, yang pastinya karena ini meningkatnya keterampilan sosial dan emosional, yang pastinya anak dapat berempati dan memahami perasaan orang lain, mengelola emosinya sendiri dan bekerja sama dalam tim. Jadi kalau ini membentuk dalam bekerja sama tim tuh dia nggak egois gitu, dia mampu bekerja sama dengan baik dengan temannya gitu, saling mengontrol emosinya. Kalau yang bisa rasakan sendiri saat pembelajaran tersebut, apakah sudah anak-anak itu sudah empati terhadap temannya, mampu bekerja sama? Kalau dalam berempati mungkin saya lihat masih ada beberapa yang butuh arahan gitu, karena kemarin kan ada kejadian dokter juga gitu kan ya, anak satu anak ada yang jadi Bu, tapi mereka emang nggak cerita gitu, cuman ini juga saya kasih arahan juga bahwa itu tuh nggak perlu harus dipisahkan atau dijauhi itu. Kamu kasih tahu teman kamu gitu, kasih ini, kalau enggak jangan sampai kamu menunjukkan hal yang membuat dia sakit hati. Jadi lebih menghargai gitu, kenapa temennya bisa begitu gitu. Jadi tahu porsinya bahwa kalau yang mereka lakukan tuh agak berlebihan dan itu bisa jatuhnya tuh menyakiti hati temennya. Untuk kedepannya gitu, apa sih tindak lanjutnya setelah bisa mengetahui kekuatan dari pembelajaran tadi, kelemahannya tadi, apa yang ingin Unisa lakukan atau strategi apa untuk berikutnya? Yang pertama mungkin saya kemarin melakukan refleksi tidak dulu karena kemudian saya melakukan refleksi diri sendiri bahwa pembelajaran saya masih ada beberapa yang kurang dan saya harus mempersiapkannya lebih matang lagi dan lebih baik lagi gitu. Mencari tahu gitu dari sumber-sumber lain gitu, kira-kira apa sih yang mendukung pembelajaran ini jadi berhasil dan lebih dipahami, dimengerti anak-anak sehingga anak juga lebih enjoy dari pelajaran. Untuk mendukung untuk tindak lanjut itu tentunya Bu Nisa perlu dukungan ya, dari orang lain atau dari orang-orang baik atau dukungan berupa hal lainnya gitu. Apa aja yang Bu Nisa perlukan untuk mendukung strategi berikutnya gitu? Pasti mungkin saya minta kalau dari teman sejawat tuh kayak seperti konsultasi atau minta bantuan gitu, kira-kira apa sih ini pembelajaran yang baik kayak gimana gitu dari rekan-rekan teman gitu, atau mungkin juga saya membuat media pembelajaran menarik dan semenarik mungkin yang lebih bagus gitu. Terus saya juga observasi gitu, menanyakan tentang bagaimana anak-anaknya gitu lebih dahulu gitu, kira-kira pelajaran yang menyenangkan seperti apa. Jadi kayak lebih banyak bertanya dengan orang sekitar gitu, orang rekan sejawat sama orang tua murid juga bisa di sharing ya, mungkin dari teman, dari murid juga mendapatkan masukan
masukan ya, yang bisa mendukung pembelajaran kita supaya lebih berhasil lagi ya. Dan tujuan pembelajaran yang diharapkan juga bisa tercapai gitu ya. Semoga saja itu bisa dilaksanakan gitu. Untuk kegiatan estafet itu tersebut kira-kira kapan bisa melakukan? Mungkin lebih pakai mungkin karena kan saya juga harus mempersiapkan yang matang gitu dan biar belajar itu lebih berhasil gitu. Jadi ada persiapan tapi paling enggak seminggu ke depan waktu seminggu ke depan bisa dilaksanakan ya. Betul. Semoga saja dimudahkan ya untuk mendapatkan atau bisa meningkatkan strategi tersebut ya supaya pembelajarannya berhasil. Sepertinya udah selesai yang ingin saya tanyakan. Cuma saya perlu juga umpan balik dari Indonesia. Apa sih yang bisa kasihkan dari obrolan kita hari ini? Yang dari hari ini, dari kemarin tuh saya ngerasa saya jadi di sini tuh nambah wawasan, nambah ilmu baru ya. Pembuatan RPP itu kan yang ini kan baru gitu ya. Jadi saya belajar lagi dari sini. Terus dari wawancara ini membuka wawasan saya juga gitu. Dan ternyata saya harus berubah lebih baik lagi dalam menggunakan pelajaran. Jadi ada manfaat yang bisa rasakan tadi ya, menambah wawasan, bisa belajar, dan bisa berubah lebih baik lagi. Jadi saya juga menemukan hal-hal baru. Ternyata ini kesalahan saya, ini kurangnya pengajaran saya. Untuk perbaikan selanjutnya ibu saya menemukan hal-hal baru. Tapi ada nggak hal-hal yang biasa kurang enak gitu dari obrolan kita, baik dari mulai pra sampai yang hari ini? Nggak enaknya nggak ada sih, pasti saya gugup aja gitu doang sih, karena saya takutnya kurang persiapan. Jadi itu saya hanya gugup aja. Nggak ada hal-hal negatif ya Bu Nisa ya. Jadi bisa merasakan manfaatnya ya, sama sih Bu Nisa, sama seperti Bu Nisa saya juga banyak belajar juga dari Bu Nisa ini gitu ya. Kalau saya perhatikan kayak pembelajaran kemarin luar biasa, anaknya aktif banget gitu ya. Aktif, ada yang maksudnya terus aktif juga, selain mereka memang aktif juga belajar, tapi juga ada yang benar-benar aktif nggak mau diem gitu ya. Jangan sana jangan sini, dan bisa dengan sabar mengatasi anak-anak yang seperti itu, dan itu juga menjadi suatu kelebihan Bu Nisa menurut saya gitu ya. Karena sulit gitu kalau sabar seperti itu tuh perlu sulit untuk mencapai tingkat kesabaran kayak gitu, karena kalau di kelas saya nggak ada yang begitu-begitu amat gitu ya. Ini ternyata pas ini lebih ekstra lagi gitu. Saya pikir kelas saya yang paling rusuh gitu ya. Saya pikir kelas saya yang paling rusuh, tapi ketika masuk ke kelas Indonesia ternyata wah ini benar-benar jadi kalau gurunya nggak sabar, tidak tahu strateginya gitu kan, bagaimana bisa mengatasi anak-anak tersebut, ya sudah ini pembelajaran itu sulit mencapai tujuannya gitu ya Bu Nisa ya. Jadi itu saya lihat juga sebagai keunggulan Bu Nisa itu saat pembelajaran tersebut gitu. Di sini juga mungkin bisa baru tahu ya, oh ternyata ada pembelajaran apa tadi yang untuk meningkatkan PSL ya, integrasi dengan kompetensi sosial emosional gitu. Dari situ bisa juga jadi tahu gitu ya. Kemudian diferensiasi ya. Kalau saya perhatikan semua sudah ada sih kontennya, berita itu lengkap gitu. Sudah ada media yang sebenarnya nggak perlu disebutkan pun sudah mencakup semua, baik untuk yang audio, visual maupun estetiknya pun ada gitu untuk diferensiasi konten tersebut. Kemudian diferensiasi prosesnya, bisa juga prosesnya itu ada diskusi, kemudian ada presentasi ya, itu juga bisa melatih kemandirian sama keberanian anak gitu, tanggung jawab.
Kemudian dari produk-produknya juga itu ada dari LKPD terlihat gitu, produk-produknya juga bisa sudah berdiferensiasi. Dan mudah-mudahan kita sama ya, bukan bisa saya juga gitu ya, bisa melaksanakan terus itu nggak saat diobservasi saja, tapi itu kita bisa terapkan seterusnya gitu. Selama kita menjadi guru ya kita terapkan dan bisa lebih baik lagi gitu. Bisa ya saling sharing gitu. Sama saya juga perlu sharing dari guru saya yang masih fresh gitu, yang masih fresh, yang masih bisa cepet nangkep pelajaran gitu. Sama sih saya juga membuat kalau membuat media gitu ya, saya itu kadang-kadang gimana sih biar anak menarik pakai animasi gitu ya bisa ya. Mudah-mudahan bisa kita bisalah kita berkolaborasi bisa ya, kita bisa berkolaborasi membuat media. Tadi saya juga udah sampaikan ke Bapak gitu, ada niatan membuat komunitas praktisi dalam pemanfaatan teknologi gitu. Saya berharap bisa ikut gitulah, ikut serta aktif gitu. Ikut serta aktif dalam komunitas tersebut. Gak usah jauh-jauh, kita aja dulu gitu dari satu sekolah ya bisa ya. Dan ini juga nanti juga akan berdampak pada kebaikan anak-anak. Sudah berjalan P5 ya, kita sudah bikin. Nah, saya berharap bisa seperti itu, bisa seperti P5, kita rutin ngadain pertemuan, kita bisa sharing gitu. Yang manfaat itu bukan cuma buat kita tapi juga buat orang lain. Oke, Bu Nisa, terima kasih banyak ya Bu Nisa sudah mau meluangkan waktunya ngobrol sama saya. Semoga obrolan kali ini hari ini tuh bisa bermanfaat dan bisa terus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam pembelajaran di kelas Indonesia. Makasih banyak. Ya, mohon maaf kalau mungkin ada pertanyaan yang kurang berkenan. Ya, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu ya Bu Nisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.